Di night time tentunya ya, setiap hari Minggu jam setengah 11 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV bersama saya Farhan dan juga sahabat saya. Dan home band kita adalah Supernova. Kita langsung ngobrol saja dengan para tokoh-tokoh dari Sri Mulat ini. Kalau boleh tanya, ya? Kenapa kita bertiga kumpul kok dia dipisahin? Ya secara... Apa sebab? Apa sebabnya? Karena hukumannya paling lama dia. Itu nanti. Itu kita bahas nanti. Jangan nyambut deh. Opening aja opening. Opening tapi nyakitin hati lu. Yang paling penting sekarang ya. Siap. Kita tuh sebenarnya pengen tahu Sri Mulat tuh awalnya kayak apa sih? Nah. Pertama banget, Mas Polo atau Mas Tesi atau Mas Tesi. Sri Mulat itu sebenarnya dulunya ya. Waktu itu saya belum masuk, cuma dengar. Ya. Ya, dengar dari seorang maestro almarhum Teguh. Ya. Yang punya Sri Mulat. Jadi Sri Mulat dulu itu identik sama musik sebenarnya. Kalau lawakannya itu hanya sekedar selingan. Ya. Nganseli diwali. Selingan. Ya iya nganseli. Kan Susah. Hanya Sri Mulat yang bisa ngomong begitu ya, bercandaannya. Selingan, nganseli, Yang diajak ngomong itu aku dulu, Polo. Iya. Nah, terus? Aku boleh ngomong nggak? Boleh dong, harus malah. Ntar ngomong diajak ngomong lagi. Iya, enggak. Apa-apa. Udah. Dah. Ya. Kalau ngomong lo. Enggak. Ntar ngomong lagi. Udah, yang berkepentingan itu kan kamu sebagai orang di Sri Mulat yang paling tua Benar, saat ini. Benar. Dan silakan ngomong. Nah, benar. Contoh itu Nah, bukan iya. ngomong. Iya. Saya nggak pernah ganggu, ada teman kok ganggu, nggak mungkin. Ini benar. betul. Jadi dewasa tampaknya. Iya. Ya. Gimana, Mas Tesi? Silakan Mas Tesi. Ya. Ya. Saya itu udah bilang sama dia itu. Iya. Orang tua itu mesti harus tegas. Tuh, contoh itu. Jangan sampai tumpang tindih. Iya. Yang tua ngomong, yang muda itu mesti diem. Betul. Nurut. Mendukung ya kan? Iya. Supaya komunikasinya enak. Enak. Benar. Iya. Walaupun bagaimana. Tapi sampai mana tadi ngomong? Nah, itu kan saya juga nanya. sampai lupa ini sebetulnya. Permulaannya Sri Mulat. Awalnya tuh isinya musik, lawak itu hanya selingan. Nah. Alias Nganseli. Sri Mulat dulu identik sama musik. Nah, Musiknya itu bahkan belum ada istilah band-bandan atau jazz, bukan. Jadi itu keroncong. oh keroncong. Keroncong. cocok. Kenapa dinamakan keroncong? Soalnya bukan band. Iya. 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 Kalau band bukan keroncong. Iya. Jazz juga sebaliknya, Iya. bukan keroncong. Mas, interupsi. Ya. Kayaknya terlalu mulek. Ya, itulah. Jadi Sri Mulat itu... Udah. Jadi itu tadi gitu, lawakan tuh selingan. Telingan. Terus berhubung mulai lawakannya itu banyak diminati sama orang, akhirnya dibalik lah sama almarhum. Lawaknya jadi lebih banyak. Lebih banyak. Tahun berapa Mas Tesi pertama kali melawak untuk Sri Mulat dan di mana? Saya awal Sri Mulat itu tahun 78 Di Surabaya. lucu nggak? Hah? Lucu nggak? Wah, nggak tahu lucu apa enggak. Nggak, tapi orang ketawa nggak? Ya terserah mereka. Tapi saya bukan seorang komedian. Saya peragawan dulu. Hah? Gimana? Oh, bentar. Jadi tahun 78, Mas Tesi peragawan. Pantesan tahun segitu, pas Setia Novanto dipilih sebagai cowok terganteng se-Surabaya. Wong peragawannya kayak gini. Baiklah. Begitu banyak ciri khas dari karakter masing-masing. Betul. Kita akan coba dalami dulu kenapa mereka bisa menemukan karakter-karakter tersebut. Tentu saja di obrolan kita di Night Time. Jangan kemana-mana. Dan 4 orang bintang tamu kita yang merupakan bintang-bintang Sri Mulat ini punya versi khusus tentang lagu Suwe Ora Jamu. Monggo. 3, 2, 1. Suwe ora anu ora suwe. Suwe ora anu pisan ora suwe. Oke. Mas Doyok, Mas Polo, juga Mas Gogon, ini kapan sih menemukan karakter ciri khas masing-masing? Dari Mas Oh, Doyo. Kalau saya memang dulu kan
berat badan saya 25 kilo cuman. Kecil. Beneran ya? Iya, iya. Dan fleksibel sekali tapi. Kok 25? Saya dulu 45. Oh, Itu Kayak- gerakan kamu saya. 25 kaget ya. Kaget ya makanya. Waktu umur 25. 45. Waktu Itu umur 25 berarti 45. ya kurus banget. Jadi kalau saya joget dangdut itu dari situ. Ini inget nih. Piye Mas, coba Mas. Dengan Ulang, Mas. kelenturan tubuh itu. Dan saking terkenalnya ya, doyok itu di dekat rumahnya ada yang namanya Tanjakan Doyok. Perapatan doyok. Perapatan Doyok. Ya di Perum Oke. 2 itu. Mas Farhan tahu nggak? Sampai sekarang. Gara-gara gerakan begitu, jadi 2 rumah, jadi 2 mobil. Alhamdulillah rezekinya ya. Nah kalau Mas Polo sendiri ketemu karakter yang suka galak-galak, yang ngomongnya suka meledak-ledak itu dapat dari mana? Jadi itu sebetulnya karakter warisan. Oh, Di Sri Mulat sebelum saya, Iya. saya kebetulan masuk Sri Mulat itu kan bontot ya. Iya, terakhir. Terakhir. Senior saya dulu tuh ada yang namanya Narimo. Narimo. Cuman kalau Narimo itu cenderung hanya lewat dialog. Lah saya pikir kenapa nggak dilengkapi dengan gerak sekalian? Maka Praktekin, muncullah. praktekin. Ya. Bapak. Iya. Polo. Ya dong. Lopo. Daya. Iya. Duduk. Gitu. Itu Tari sendi. bahasa tubuh gitu nyarisnya atau ada latihannya khusus kah gitu? Awalnya secara refleks aja gitu. Karena itu butuh kelenturan badan sebetulnya kan. Iya. Kalau saya sebetulnya yang lentur bukan badan saya, Tapi kepala saya. bicara soal kepala kok Mas Gon bisa nemu rambut seperti ini gitu. Oh ya, kalau ini memang ceritanya panjang. Yang jelas gini, awalnya itu kan gini. Jelas. Jelas. Jejeli. Jelas. Jadi di Sri Mulat itu memang banyak potongan-potongan yang macem-macem. Lah kebetulan saya kan rambut saya biasa, potongan kayak James Bond waktu itu. Waktu itu kayak Iya. James Bond tahun itu yang mana ya? Akhirnya loh, ya kan. James Bond yang dipandang kayak Maksudnya potongannya kayak James Bond dulu itu saya. Lah terus Nggak, waktu itu James Bond emang yang muncul ke Indonesia itu udah kena KW 12. Oh, makanya ya. Makanya bentuknya seperti ini gitu. Nggak memang apa-apa. begitu. Iya. Nah, terus saya mencari. Oh, saya pakai pakaian Chaplin dulu pernah. Jadi apa pakai aksesoris Chaplin lah. Kebetulan Pak Kadir itu ceritanya kan jadi koordinator Sri Mulat waktu itu. Lah terus dapat paket di pertelevisian. Lah Mas Kadir itu berkeyakinan, punya keyakinan kalau saya gundul itu katanya paling lucu. Nah, kan gitu. Berhubung rambut saya itu gondrong, saya itu ditipu sama Pak Kadir. Gon, ini salah satu produser kita, ini mau mengeluarkan orang-orang yang begini. Mau disotir gitu loh. Nah, mau disotir. Oh, mau dicoret-coret-coret. Yang nggak gundul ini mau dikeluarin gitu. Kalau lu mau cepak, masuk lagi. Nah, makanya Cepak lah kamu, kayak gini. kalau kamu gundul Aman. aman. Saya langsung disuruh gundul, saya gundul. Tapi saya begitu gundul itu saya nangis. Rambut saya kan bagus. Rambut gundul itu nangis. Saya nggak tegas gundul semua, tak sisain segini. Nah, terus saya tutup topi. Saya pakai topi, ininya kan udah kelihatan gundul. Wah, Mas Kadirnya bilang, gimana udah? Sudah, kayak gitu. Begitu pas keluar, nggak ngomong-ngomong, saya begini. Tahu-tahu keluar tuh langsung begini. Gimana kalau coba kayaknya berdiri dong, ambil berdiri. Berdiri dong kan kayaknya. Itulah Hanya jadi Tesi tirikan. dengan karakter yang kemayul, cincin banyak itu gimana cara menemukannya? Itu spontan aja sebenarnya. Spontan aja ya? Spontan. Jadi waktu itu kan di Sri Mulat itu ada tokoh sebagai seorang lurah misalnya itu. Almarhum Asmuni. Iya. Ya. Terus Pak Tarsan. Pak Tarsan. Oh. Ada Hansip. Iya. Di situ Hansip itu yang namanya almarhum Abimanyu itu kalau dia sudah jadi Hansip udah dah orang ketawa itu setengah mati. Iya. Abimanyu ya. Abimanyu. Nah saya juga jadikan Hansip. Gimana ceritanya kan? Biar beda ya Mas. Udah beda. Abimanyu kalau yang keluar udah orang tertawa. Wes gitu. Nah, Tiba-tiba saya dapat tugas. Saya jadikan Kamu Hansip. jadi Hansip ya? Iya. Maka mencari-cari karakter. Nah, jangan sampai orang ketawa.
senyum aja nggak bakalan kan? Iya, iya, Tanpa sepengetahuan sutradara, tanpa sepengetahuan almarhum Pak Teguh, saya itu make up sembunyi. Oh. Make up perempuan. Sembunyi, cuman pakaian hansip. Betul. Iya. Saya nggak mau keluar kalau nggak dipanggil. Oke. Jadi saya ngumpet. Ngumpet kan? Gitu. Begitu akhirnya Dipanggil dengan make up cewek, saya keluar. baju hansip. Baju hansip. Pakai pentungan Mas ya? Hah? Pentungan, bawa pentungan dulu ya? Iya. Bawa pentungan. Terus dengan cara nggak langsung saya keluar dipanggil, bukan tesi masih. Tapi? Masih kabul begitu. Oh iya, kabul. Iya betul kabul. Iya, iya. Nama saya kan kabul. Iya, iya, Kabul mana? Saya dengar, kabul keluar. Iya. Saya make up perempuan pakai hansip, langsung aja tangan saya begini aja. Apa? Ada apa? Saya begitu. Luar biasa. Di situ Jadi kebayang. surprise langsung. Karena sekarang justru kita akan menantang mereka dalam sebuah permainan yang namanya benar atau salah. Silakan. Kita akan memberikan sebuah pernyataan ya. Silakan dijawab benar atau salah. Asli baca Sri. Belanda adalah satu-satunya negara yang melegalkan warganya untuk mengkonsumsi ganja. Satu-satunya yang melegalkan konsumsi ganja. Benar atau salah? Tuh 2, 3. Benar. Benar. Lu ngeliat sini. Enggak ngeliat. Apaan lu ngeliat begini? Enggak ngeliat. Oke ya, tadi kan semua berarti benar ya. Jawabannya Iya. benar apa kesalahan? Penjelasannya dulu. Penjelasannya begini. Belanda bukan satu-satunya negara yang melegalkan pengkonsumsian ganja. Pengkonsumsian. Pengkonsumsian Iya, ganja. iya, oke, nggak Masih apa-apa. ada negara lain yang melegalkan ganja Negara mana lagi? selain Belanda. Ya Allah. Argentina. Pantesan Sirkus. Maradonanya suka teler ya. Sirkus. Siprus. Aku ngomong apa? Sirkus. Ya penting ngerti. Ekuador. Ekuador. Iya, Ekuador. Iya, emang Ekuador. Ya, emang Ini sekolahnya bayar getuk ya. Lagi. Terus? Meksiko, Meksiko. Peru, Ah. Swiss, Australia, dan Uruguay. Meski dilegalkan, negara tersebut tetap memiliki ketentuan batas pengkonsumsian. Ya. Konsumsi. Pengkonsumsian. Nah, pintar. Dan tetap mengedepankan hukuman bila melanggar. Tuh. Oh, jadi jawabannya harusnya kan? jawabannya adalah salah. Jawabannya nggak ada yang korek ya, semuanya salah. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Ya, dengarkan baik-baik. Siap-siap. Opium merupakan tumbuhan bahan baku heroin. Benar semua atau ini. salah? 1, 2, 3. Ayo. Ayo jangan kontak Pak Tersi. Oke. Penjelasannya. Tanaman opium merupakan tanaman yang berjenis bunga bergetah. Biasanya mempunyai buah warna putih. Nah, getah bunga opium ini bisa menghasilkan sebuah bahan candu untuk bahan baku pembuatan heroin. Di dalam dunia kedokteran atau medis, opium ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi atau dilangsungkannya pengobatan. Jadi Jadi kesimpulannya? ternyata benar bahwa heroin berbahan dasar opium. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya. Penyalahgunaan sabu oleh para pelanggar hukum Undang-Undang Anti Narkotika dan Psikotropika akan mendapatkan hukuman minimal 2 tahun penjara. Benar atau salah? 1, 2, 3. salah. Salah. 4 tahun. Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Undang-undang baru. Undang-undang baru. 4 tahun, soalnya saya dulu juga 4 tahun minimal. Jadi kalau menurut 4 tahun jadi napi sukses saya. sukses ya? Iya. Iya kan? Sukses kok nggak kabur kok. 3 tahun nggak menurut lari Mas- itu sukses. Menurut Mas Doyok, ya mereka berempat ini punya strata atau gelarnya sendiri-sendiri. Ya. Mas Doyok? Kalau saya S1. Mas Doyok ini S1. Saya Artinya? S1 karena masuk sekali. Polo S2. S2. Ah. Kalau ini kejar paket A. Bentar. Kejar paket A itu maksudnya apa? Bentar. Kejar paket Saya A itu S1, dia S2. S2. Dia kejar paket A. Maksudnya? Jadi bawa satu paket, dikejar-kejar gitu loh.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lebih seru lagi bersama dengan para tokoh Sri Mulat ini hanya di Night Time. Tentunya bersama dengan 4 orang bintang dari Sri Mulat ini. Dan kita sekarang memasuki permainan meja hijau. Baiklah, meja hijau ini tentunya saatnya kita bermain di Night Game. Bagaimana cara bermainnya? Kita langsung ikuti saja. Mbak Asri silahkan tolong dijelaskan. Bermainnya begini ya. Jadi salah satu nanti kalau dapat giliran dilihat itu ada kata kuncinya apa, ditirukan ya. Diperagakan. Diperagakan tapi tanpa bicara ya. Kalau lawannya bisa menebaknya langsung bunyikan belnya. Tet. Pindah ke sebelahnya. Oke. Berarti yang angkat bel lawannya ya, iya. temannya. Mas Gogon berpasangan dengan Mas Polo. Iya. Mas Doyok berpasangan dengan Mas Tesi. Kabul. Agak kabul. Mas Tesi ya. Berpasangan dengan Tesi. Yo. Siap, memulai dari yang mana dulu? Gogon dulu ya. Oh iya, Mas Gogon. Mas Gogon dulu. Oke. Iya, yang paling lama. Iya, ya paling lama. Paling lama dipendem. Oke. Cepetan, 60 detik. Cepetan. 60 detik mulai dari sekarang. Oh, Ayo Mas. keramas. Ayo. Lagi. Keramas krimbat. Ayo jadi. Ya. Ya. Selanjutnya, Mas Kabul dia silakan. bisa ya kayak gitu ya? Ambil. Apa kata kuncinya simpan baik-baik? Iya. Tutup, ya. Mobil. Jalannya anu apa? Gunung. Ayo, yang lain gerakannya Mas. Gerakannya. Pas. Oke pas. Ambil berikutnya. Satu aja. Jadi bagi lagi. Ikut. Apa ya? Apa ya? Bunuh diri. Ditusuk. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Debus. Kejar. Ambil satu Mas. Ya, waktunya habis. Loh, waktu habis tinggal 0-0 loh. Habis waktunya, ya. Aku pulang aja deh. Apa sih? Debus. Enggak apa itu? Nanti dulu. Jadi pemenangnya adalah Mas Kabul alias Tesi berserta dengan Doyo. Tapi Anda punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Ya. Oh ya. Tadi sudah tahu kata kunci ya? Udah, Dengar gak? Yang kalah dihukum berarti 3 kali dihukum lagi. yang jawab kamu. Oke. Belum. 60 detik mulai dari sekarang. Jalan. Ayo selanjutnya Mas. Ya. Ya kata kuncinya Mas Tesi simak Ya, baik-baik. oh ini pas nih. Oke. Sa. Iya. Ayo Mas. Ayo kan. Ayo Mas. Ya, oke. Nah, ayo Mas. Dansa. Bukan. Ayo. Nggak bisa. Ini nggak bener banget. Ayo cepat. Pas. Pas. Mas Bolo, ayo cepat. Ayo selanjutnya. Iya. Ayo. Ayo Mas. Apa? Nari. 3, 2, 1. Apaan? Nah ini nutupi aja. Aku mah nggak bisa baca gara-gara tutupin dia. Iya. Apa namanya? Hah? Ini loh. Kuda lumping. Lah kamu, loh gini. Iya, salah lu salah. Mon, kalau nggak bisa, kalau udah lumping itu taruh tengah gini ya. Tangannya gini aja. kamu. Gini, udah lumping. Gini. Macul itu macul. Jadi dari 3 babak yang harusnya dimainkan cukup main 2 babak saja karena terbukti pemenangnya adalah Mas Kabul alias Tesi. Hadiahnya bisa diambil di Cipto Mangunkusumo. Ya, memang tidak ada hadiah tapi sesaat lagi kita akan memberikan hadiah kejutan kepada mereka berempat. Apa saja hadiah kejutan untuk mereka berempat? Jangan kemana-mana, tetap di Night Time.
Di lagunya Pelangi. Pelangi, itu dia. Ngipelang. Masih bersama dengan para bintang Sri Mulat kita ada Kabul alias Tesi, Doyok, Polo, dan Gogor. Hanya di Night Time. Jadi gini deh, saya nggak akan nanya tentang asal usulnya gimana, bagaimana Anda mulai gitu-gitu aja nggak. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apa yang akhirnya masing-masing nih dari mulai Tesi sampai ke Gogon sampai ke Doyok dan juga Polo. Apa yang akhirnya Anda dapatkan dari kejadian yang sangat tidak menyenangkan itu? Siapa dulu nih? Yang dulu. Aku kan yang kedua, aku kan yang 2 kali, jadi yang ngegongin aja ntar. Gini, kalau menurut saya memang dulu memang tidak terbayangkan bahwa saya ini mau ketangkep. Ternyata setelah Nyata ter. Ternyata setelah tertangkap kita bisa mengambil hikmah. Hikmahnya yang jelas saya jadi kayak orang trauma, takut. Pokoknya kita udah, kalau istilah orang Jawa udah kapok encit, kapok lombok. Takut, betul-betul takut. Kapok lombok itu, kalau kapok lombok salah kamu. Apa? Kapok lombok itu kan biar pedesnya kayak apa, bilang kapok, besok makan Besok lombok makan lagi. Ya Allah. Kapok mencit. Kapok mencit lah, mencit itu salah kamu. Apa? Nah, mencit itu kan kalau mangga Pak kecil. Ah. Nggak Asem. nggak asem kalau kecil, tapi kalau gede kan dimakan lagi. Enggak, ini bukan kapok masalah itu tadi. Mas Polo sampai 2 kali tertangkap gitu, apa yang terjadi? Harusnya ada pelajaran yang bisa dapatkan dong kalau udah 2 kali. Ya kan orang pertama saya. Ya, Artis ini yang mau mengawali ini, Pak. saya. Mengawali. Ini Orang pertama saya. penjahat Mas Doyok pertama orang ini. pertama. Penjahat. Loh, penjahat. Nah, Ya, kita pertama kan- yang ketahuan. Ya kita kan nggak tahu ya, namanya juga apa ya, jam itu, saat itu nggak bisa ngelak lagi. Ya. Berarti saya sudah harus berhenti. Saya dikirim ke Tangerang, yang nganter saya, Tarsan, Kadir, Tukul yang nganter saya ke sana. Ya kan? Kadir makan di restoran Padang, habis nganter saya kan, pulang. HP bunyi. Mas Kadir siap. Dari mana Pak? Dari Polda Metro. Ada apa Pak ya? Polo ketangkap. Hari ini juga, wah aduh Polo ketangkap sekarang. Doyok baru ditaruh, Polo masuk. Wow gitu. Nah, itu berarti bagus. Diketawa untuk begitu. Nah, itulah kekompakannya. Mas Polo, apa yang terjadi sampai bisa 2 kali Mas Polo? Yang pasti adalah kebodohan. Orang-orang yang bermain di urusan narkoba itu hanya orang-orang bodoh. Karena sebetulnya orang kan sudah pasti tahu. Ya. Ini sesuatu yang dilarang. Dan ketika ini dilanggar, hukumnya sudah jelas. Iya. Ya kan? Karena kalau sampai hari ini masih ada orang yang bicara nggak tahu tentang narkoba, Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, ya kan? Sedangkan Indonesia ini dalam kondisi darurat narkoba. Ya. Jadi kalau masih ada orang yang mengatasnamakan khilaf, ada yang mengatasnamakan nggak tahu karena dipengaruhi, apalagi yang mengatasnamakan Teman-teman. pergaulan lah teman-teman, itu Omong bullshit, kosong. Pak. Ya, omong kosong, omong kosong. Wah, siang. Itu adiknya Pak Jadi Min. kita nggak boleh nyalain teman. Ya kan? Maka Nggak saya boleh katakan nyalain dulu teman, faktor. nggak boleh Sebabnya di dalam nyalain diri sendiri ya. Iya. Nah, Mas Kabul bisa mengatakan dengan yakin betul gitu. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya yang membuat akhirnya Mas Kabul mengatakan, iya bener aku salah, aku mesti berhenti dan aku mesti memperbaiki diri. Apa? Ya kejar paket A tadi itu loh. Enggak, selama di dalam apa? Apa yang ada Yang dalam jelas benak? ya, saya merasakan itu kita yang dirugikan pasti, Ya. ya kan kita Ya. yang dirugikan. Yang diuntungkan bandar, pengedar itu yang diuntungkan. Yang diuntungkan. Kita yang dirugikan. Ya, korban. Dan kita di dalam, walaupun saya belum pernah mengenyam yang namanya sel, Ya. tapi saya kan direhab aja. Direhab. Direhab aja sengsaranya begitu. Apalagi di dalam. Nah. Bagaimana rasanya? Udahlah, sekarang saya berpesan, jangan coba-coba bagi Anda yang belum mengenal narkoba, jangan coba-coba kenal narkoba. Ini duta narkoba Ya, ini. mulai sekarang ayo kita tutup buku. Wah. Hancurkan itu narkoba. Tepuk tangan.
Jadi saya walaupun sudah berkecimpung dalam kampanye anti narkoba sejak tahun 99, saya tidak bisa menyampaikan pesan sekuat mereka. Karena apa? Karena saya tidak pernah menjadi korban ataupun pelakunya. Berarti belum namun- pengalaman. Ya, namun kalau dilihat dari yang namanya strategi pencegahan awal narkoba, hal pertama yang mesti dilakukan adalah jangan pernah mencoba. Karena mencoba itu adalah salah satu faktor risiko kita untuk kemudian terjebak ke dalamnya dan sulit untuk keluar. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka karena ternyata menunjukkan perjuangan hidup tidak akan pernah bisa selesai dan bukan tidak mungkin perjuangan hidup itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Nah, di balik cerita mereka yang penuh dengan drama, turun naik dan lain-lain, ternyata ada juga cerita-cerita fakta unik tentang keempat orang bintang tamu kita ini. Anda mau tahu? Ini dia. Silakan, Asri Walas. Pemirsa di rumah dan pemirsa di studio, ini dia fakta tapi nyata. Yang pertama, Mas Doyok. Tak Mas Doyok. Ya Nah, untuk Mas Doyok, sebelum mendengar ceritanya, kita mesti memberikan sebuah hadiah dulu untuk Mas Doyok. Mas Doyok. Tolong dibuka, liatin kamera. Hati-hati lo itu. Bahannya bukan beling lo itu. Apa Mas Doyok? Apa, Mas? Oh iya. Mohon terima, Mas. Wah. Wis. Berapa gram itu ya? batu bacan. Batu bacan. Ya. Ada apa dengan batu bacan dan Mas Doyok? Nah, lelaki Lagi Mas dengan Doyok. nama asli Sudarmaji ini Ya. memang termasuk orang yang tidak pernah mengikuti tren. Misalnya, saat lagi ngetren ikan koi, di mana-mana semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan koi, ya, Mas Doyok malah tidak tergoda untuk mengikuti atau mengoleksi. Namun, saat batu aki akhir-akhir itu muncul ke permukaan, Mas Doyok sangat kerajinan. Batu akik. Ya, Akik, dan ya. mengkoleksinya dan hunting. Benar nggak? Iya. Ke Palembang, Medan, Batam, ya sama Kadir. Tiap Selasa nongkrong di Rawa Bening. Pasar, iya. Ya ini juga ada pasukan ini. Nyari batu, warisannya nih. ngiket ini. Ini. warisannya. Ya. Tapi sekarang begitu batu drop saya nggak pakai lagi. Jadi saya pakai ini. Ya, Berlian lagi aja. Wah, sadap. Tepuk tangan, saudara-saudara. Lain halnya sama Mas Gogon. Mas Gogon. Sabun. Mas. Loh, ini dikasih saya apa? Iya. Oh, alhamdulillah. Dibukain. Ya, jangan Mas, ditelan aja. Oh, Saya pernah dapat gini dalamnya kucing. Oh ya? Isinya apa aja, Mas? Sabun, ya kan? keramas. Sikat gigi. Iya. Ya, betul. Ada apa dengan alat mandi dan Mas Gogon? Jadi, Bambang Agus Margono, nama lengkapnya alias Gogon ini memiliki kebiasaan yang sepatutnya sih jangan ditiru ya. Jangan banget. Pelawak yang terkenal dengan rambut jambulnya ini ya, cepak ngesot, sangat jarang mandi dan ganti baju. Oh, tawadus. Nah, bahkan pernah suatu ketika ada show di luar kota selama 1 minggu. Mas Gogon sama sekali nggak bawa baju, pakaian ganti, peralatan mandi, baju dalam nggak. Padahal tuntutan seorang artis adalah mengutamakan penampilan. Mas Gogon mau mandi. Salah. Yang bener apa? Yang bener apa? Loh, saya itu bawa baju itu 12 seragam semuanya. Oh, sama semua? Sama. Kayak gini semua? Iya. Dalamnya juga? Iya. Jadi cukup satu aja? Satu. Bukan satu akhirnya. Lain halnya sama Mas Tesi. Nah, Tesi, buka dulu dong. opo? Pasti gigi palsu. Enggak. Oh, ibu. Wah. Baret mandi. Paling gagah dia. Jadi? Jadi, Baret
marinir. Personil Sri Mulat yang identik dengan cincin batu besar ini di seluruh jarinya ternyata dulu adalah seorang prajurit Korps Marinir. Pada tahun 1961, Mas Tesi juga ikut dalam operasi pembebasan Irian Barat. Jadi ceritanya begini, saat pulang ke rumah dengan bangga, Mas Tesi ingin memberikan kejutan pada sang ibu. Nah, saat ibu tahu bahwa dirinya adalah prajurit lengkap dengan seragam tentara, melihat Tesi, sang ibu justru nangis terseduh-seduh. Karena? Tesi, jangan jadi prajurit, katanya gitu ya. Meski terpaksa, Tesi harus menuruti perkataan sang ibu dan Tesi malah sukses jadi pelawak. Ya. Iya. Jadi, Iya, Mas. kenapa ibunda tersayang dan tercinta waktu itu mengatakan jangan jadi tentara? Begini, Panjang lagi. ibu itu trauma. Karena apa? Karena bapak saya itu dulu meninggalnya juga berpakaian Seragam sebagai TNI. TNI. Saya anak tunggal. Jangan sampai gugur dalam tugas. Itu maksudnya. Jadi saya pulang dengan pakaian yang lengkap. Saya pulang, ibu cuma begini aja. Dia ngomong sendiri, kamu pilih kerjaan apa sayang orang tua? Saya sudah dong jawab. Hanya jawab sendiri sama ibu. Kalau sayang kerjaan kamu pergi, sayang ibu kamu lepas pakaian. Udah, dari situ langsung. Berat ya. Tapi emang itulah kenyataan dan berkat restu ibu akhirnya terkenal sampai sekarang. Berikutnya. Berikutnya ada Mas Polo. Nah, Mas. Apa itu? Batu bata. turuan. Bu apa itu? Oh. Bantal tidur buat di pesawat. Dikalungin. Iya. Nah, Ada apa dengan bantal tidur ini? Ada apa lo? nama lengkapnya, aduh, saya nggak percaya ya, tapi nama lengkapnya adalah Christian Barata Nugroho. Yang akrab dipanggil Polo, ini ternyata memiliki panggilan lain, yaitu Pelor, alias nempel molor. Nah, semua temannya manggilnya Pelor lantaran Polo setiap tidur itu selalu cepet banget. Di setiap aktivitas, bahkan di kendaraan maupun pokoknya di segala tempat lah. Suatu ketika saat perjalanan dari Jambi ke Muara Bungo, Wah. Polo tidak pernah sekalipun bisa diajak ngobrol dengan temannya karena Polo tidur di sepanjang jalan. Nggak tahu kenapa. Yang dari Jambi, itu dalam perjalanan saya, Kadir, Ain Nurdin, ini 3 orang ini cerita Polo. 5 jam loh. 5 jam di mobil. Bangun di sana di kabupaten. Paling seger. Kemarinnya soalnya kan habis nggak tidur. Kena jatah ronda. Gulanya naik. Makanya. Sementara fakta berikutnya adalah sebetulnya sudah diungkapkan oleh Mas Kabul alias Tesi yang mengatakan bahwa sebetulnya Sri Mulat ini pada aslinya pada awalnya adalah sebuah pertunjukan musik yang diselingi dengan lawakan-lawakan. Nah jadi mereka-mereka ini memang memiliki dasar musik yang sangat bagus. Bahkan sebetulnya Mas Kabul alias Tesi ini adalah seorang pemain drum. Betul. Untuk itu kita akan buktikan kemampuan musikalitas mereka pada permainan Night Melody setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Di Night Time dan saatnya sekarang kita akan langsung ke dalam permainan dari Night Melody. Baiklah Asri, ada tim siapa saja? Yang akan bertanding adalah tentunya tim pertama Mas Tesi dan Mas Doyo. Ya. Tim yang kedua adalah Coba nyalakan dulu bandnya. Oke. Ya, Masuk, jam 6 sore masuk. Para napi masuk. Dan tim kedua? Mas Polo dan Mas Gogon. Iya. Baiklah, yang perlu Anda jawab adalah tim kita atau band kita ini ya, Supernova akan memainkan sebuah lagu, potongan sebuah lagu. Anda tebak apa judul lagunya, siapa yang menyanyikannya atau yang menciptakannya. Kemudian Siapa yang lagunya berapa panjang durasinya. Iya. Ya, oke, siap ya? Siap. Inilah dia Night Melody, lagu pertama. Stop. Polo dan Gogon.
janji lu ngomong sedelot. Judul balapan, stasiun balapan. Stasiun balapan. Siapa yang menyanyikan atau menyutradarai? Didi Kempot. Berapa panjang durasinya? 3 menit. Betul. Ini dia Night lagu Melody. kedua. Ya. Ya. Madu di tangan kanan. Iya. Madu dan racun. Betul. Penyanyinya. Ari Wibowo. Betul. Berapa panjang lagunya? 3 menit. 3 menit. Betul. Di tangan kananmu, maju di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padamu. Jadi Udah. sekarang posisi 1-1 ya. Mulai lagi. Siap-siap, ini dia Night Melody. Tesi, apa? Ayo apa? Nah. Di radio. Di radio. Siapa yang mulai? Gomblo. Gomblo. Berapa menit? 4 menit. 4 menit. Betul. Nah, Gomblo. Di radio. Aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangmu? Jangan jangan dengar. Aku katakan rindu. Kalau sampai lagu ini Doyok nggak bisa nebak, itu kebangetan. Karena. Uang video klipnya dia. Night Melody berikutnya. Oh. Apa Mbak lagunya? Nggak boleh dong. Boleh dong. Di rumahmu. Bukan, coba. Gimana sih? Oke. Oke, Apa? tahu. Lagu bahasa Inggris itu. Bukan. Bahasa Indonesia dong. Slang. Ya. Balikin. Balikin. Nggak minta Oh, aja sama balikin. Slang. Apa judul lagunya? Balikin, balikin. Ya, minta aja Ya sama udah Slang. balikin, cepet balikin. Jangan nama saya. Ya, Judul lagunya apa? balikin. Punya siapa? Punya slang. Ya minta Slang. Ya udah sono. Balikin. Slang. Slang. Silakan ngomong sama Slang, ngomong sama saya. Slang, balikin slang. Durasi berapa menit? 3 menit. Kurang. 4,5. 2,5. 2,5 betul, 2,5. Pendek gitu lagunya. Balikin. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Kita lanjutkan. Night Melody. Ya. Tembak habis. Bareng, Mas, saya bareng. Bareng nih, gimana ya? Kalau gitu, gua dulu. Gini aja. Mendingan gini, Mas Polo sini. Ini Dari bareng tadi nih. ya, tadi dulu, yang tadi yang aktif menjawab tuh hanya Mas Polo sama Mas Doyok. Iya. Sini aja. Ini nggak aktif jawab, sini aja. Ya, pasangannya gini ya. Ulang lagu yang tadi ya, supaya... Ini nggak
supaya kompak gitu loh. Gimana sih? Siap ya? Udah biar. Gak, Gokan sebelah sini. Gokan sebelah Ngapain sini. sih? Mas Tesi sebelah sini. Nah, gini lah. Ngapain sih? Nah, sini sesuai urutan. Masuk pertama dia, nomor 2 aku, nomor 3 Gokan, terakhir Tes. Ya, siap. Night Melody. Burung camar. Kita nyanyikan bersama Burung Camar. Terbang melayang bersautan di balik awan. Lagu Burung Camar yang merupakan karya dari Abah Iwan Abdurrahman dan populer dibawakan lewat sebuah festival oleh Vina Panduwinata. Vina Pandu Pramuka. Bukan. Vina Panduwinata ini mengakhiri Night Melody. Dan juga tentu saja saya tidak bisa menentukan siapa yang menang karena sebetulnya mereka adalah pemenang menghadapi perjuangan hidup. Hadirin sekalian, Doyok, Polo, Gogon, dan Tesi.